Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar jamuan makan siang dengan sejumlah pelaku industri beras. Dalam pertemuan itu, Jokowi menagih janji pengusaha beras, penggiling gabah, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog untuk meningkatkan produksi beras. Jokowi juga menekankan pentingnya realisasi swasembada beras. Presiden ingin Indonesia memiliki cadangan beras nasional yang cukup dari tahun ke tahun. Jokowi juga menginginkan Bulog bukan hanya menyimpan beras, tetapi komoditas tani yang lain agar stok nasional menjadi kuat dan terjaga. Peningkatan intensifikasi yang sangat besar sekali. Dan juga oleh Pak Menteri Pertanian juga dibuka sawah-sawah yang baru. Tugasnya Bulog nanti apa? Adalah saya sampaikan membeli seluruh produksi petani yang ada. Kalau pedagangnya kuat beli ya silahkan beli. Kalau sudah Bulog harus membeli. Semuanya, tidak ada kata bahwa Bulog tidak. Sudah penuh gudangnya, sudah tidak. Harus sudah ada perkiraan berapa gudang yang. Perayaan Idul Adha tahun ini diwarnai duka. 700-an jemaah haji meninggal dunia akibat terinjak-injak saat akan menuju lokasi melempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Hanya 2 pekan setelah tragedi jatuhnya kren di Masjidil Haram yang menewaskan 111 jamaah dan melukai 390 orang, duka kembali menyelimuti jamaah haji dan umat Islam sedunia. Pada hari Idul Adha 24 September 2015, tepatnya pada hari Kamis pagi pukul 7 waktu Arab Saudi, sedikitnya 717 jamaah wafat di Mina dan 805 lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah terinjak-injak saat menuju lokasi melempar jumroh. Insiden ini sekaligus jadi peristiwa terburuk kedua dalam 25 tahun terakhir. Kerajaan Arab Saudi menjelaskan insiden terjadi saat 2 kelompok jamaah bertemu di pertigaan antara Jalan 204 dan Jalan 223, jalur menuju Jamarat atau lokasi pelemparan jumroh. Di persimpangan inilah insiden terjadi. Jamaah yang sudah memenuhi Jalan 204 tiba-tiba berhenti. Pasalnya, saat itu Jalan 223 juga dipenuhi jamaah yang juga menuju lokasi lempar jumroh. Aksi saling dorong antar jemaah yang berdesak-desakan di persimpangan tidak terhindarkan. Pertemuan arus manusia dengan volume yang sangat tinggi ditambah dengan suhu udara 46 derajat Celcius membuat banyak korban berjatuhan. Sebagian korban jatuh dan terinjak-injak. Wafatnya 717 jamaah jadi yang terparah setelah tragedi Mina pada tahun 1990. Saat itu, 1.400 jamaah tewas ketika terjebak desak-desakan di dalam terowongan. Beberapa jamaah haji Indonesia yang lolos dari insiden ini menuturkan suasana menuju Jamarat berubah menjadi kepanikan setelah masuknya jamaah dari Afrika. Beruntung mereka bisa selamat setelah berjuang keluar dari kerumunan. Kalau yang di awal-awal itu walaupun satu arah sudah mulai kacau. Yang udah masuk kan ada yang melawan arus. Tapi ya waktu di luar pun juga udah kacau. Karena mereka walaupun satu arah, satu arus, rombongan kulit hitam tuh beratus tuh nyerbu gitu. Nggak mempedulikan orang lain. Tangannya dia pegangan di terali, terus saya injak untuk tangga-tangga ya, yang 2 meter itu pagar besi. Saya naik, saya ditarik sama orang itu, sama orang yang sudah menyelamatkan diri. Banyak yang menyelamatkan diri di atas atapnya itu, catering itu mau bantu kakak kasih minum.
tak suruh kuatkan dan yang mesti minum itu diinjak-injak sama diduduki bareng sama orang hitam sama orang putih. Sudah tidak pakai begini sudah, tidak tahu saya bagaimana. Hingga Jumat kemarin, korban tewas akibat tragedi Mina mencapai 717 jamaah dan tak kurang dari 805 orang terluka. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan ada 3 jamaah asal Indonesia yang wafat dan 1 orang luka dalam insiden ini. Musim haji tahun 2015 memang penuh cobaan. Sejak awal, para jamaah sudah disambut cuaca ekstrim. Hujan es dan badai pasir beberapa kali menerjang kota Mekah dan sekitarnya. Cuaca buruk membuat kren di Masjidil Haram tersungkur. Alat berat berdaya angkat 1.300 ton itu menghantam Masjidil Haram setelah diterpa angin kencang. 111 jamaah tewas dan 390 orang terluka dalam peristiwa ini. 11 jamaah Indonesia termasuk dalam daftar syuhada. Rentetan insiden maut di musim haji 2015 membuat pemerintah Indonesia mendesak kerajaan Arab Saudi memperbaiki pelayanan haji. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Indonesia menunggu hasil investigasi Arab Saudi. Presiden ingin ada perbaikan baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun juga pengelola haji kita. Ya, karena saya kira ini memang tidak bisa sendiri, terutama menyangkut keamanan dan keselamatan jamaah kita di sana. Sementara itu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Mayor Jenderal Mansur Al-Turki menjelaskan, putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Nayef, meminta investigasi menyeluruh pasca kejadian. Hasil investigasi akan digunakan Arab Saudi untuk mencegah peristiwa ini terulang lagi di masa mendatang. We are ready to maintain the safety of pilgrims. This is an incident that happened and we are investigating this incident in order to determine the real cause of such incident, because we cannot change any plans, we cannot make any decisions without knowing the real reasons that led to such incidents. Once we find the incidents, we will consider those incidents, we will do everything possible to solve it and to make sure that it does not repeat itself. Masyarakat dunia kini menunggu hasil investigasi Arab Saudi. Semua pihak berharap insiden yang berujung maut tidak selalu berulang setiap musim haji tiba. Sebab rasa aman dan nyaman harus tetap diutamakan agar umat Islam bisa beribadah dengan khusyuk. Ya, penyebab terjadinya tragedi yang menimpa jemaah haji dalam perjalanan menuju Jamarat atau tempat lempar jumrah di Mina, Arab Saudi hingga kini masih dalam penyelidikan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, muncul dugaan konvoi Pangeran Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud menjadi penyebab kepanikan jemaah yang berujung insiden maut tersebut. Seperti yang dilansir dalam media online yang mengutip harian Lebanon, Al-Diyar, konvoi rombongan Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud diduga menjadi penyebab utama dari tragedi yang terjadi Kamis kemarin. Dalam laporan tersebut, Pangeran Salman disebutkan tengah berupaya untuk menghadiri pertemuan peziarah di Mina beserta rombongan dengan jumlah yang cukup besar. Kehadiran rombongan Pangeran Salman di tengah jemaah haji ini diduga mengubah arah pergerakan jemaah sehingga kemudian menimbulkan kepanikan dan akibatnya para jemaah pun saling berdesakan.
Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan tragedi Mina yang berlangsung kemarin begitu. Prof. Zumardi, nah kita kan kalau melihat dari kondisi ini, meskipun juga kita tidak bisa melepas rasa belasungkawa kita terhadap warga negara yang meninggal ya begitu. Tapi kan kita bisa lihat bahwa warga negara Indonesia jauh lebih disiplin dari beberapa negara lain. Apakah ini kemudian menjadi salah satu peningkatan atau keberhasilan dari Kementerian Agama sendiri dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji ini? Iya, saya kira tentu saja yang patut kita kasih kredit ya Kementerian Agama, tapi juga kelompok-kelompok bimbingan KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, ya baik dari yayasan, baik dari ormas, itu kan ada mereka kelompok-kelompok KBIH-nya yang yang melatih bukan hanya penyelenggaraan ibadah hajinya itu sendiri, manasiknya ya. Tapi juga soal kesantunan, soal adab, soal akhlak dalam menjalankan ibadah haji itu mereka di jamaah haji kita itu diberikan gitu. Sehingga kemudian yang kita lihat jamaah haji Indonesia itu di mana-mana kalau di musim haji itu, dan saya kira bukan musim haji, sangat terkenal di kalangan jamaah haji yang lain, jamaah haji yang paling tertib gitu ya, paling tertib, paling disiplin gitu, itu selalu itu. Indonesia. Kalau saya bilang misalnya saya pergi ke konferensi misalnya di Maroko atau di mana itu, saya bilang min aina, min Indonesia, saya bilang dari Indonesia. Wah, jamaah hajinya bagus, katanya bagus, disiplin. Itu orang-orang di mana-mana di Timur Tengah bilang begitu. Jadi jelas itu, walaupun ada juga 1-2 jamaah haji kita yang tidak disiplin, ada juga sih. Tapi ya secara keseluruhan, saya kira jamaah haji Indonesia itu ya kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab, bahkan orang Islam dari Amerika atau dari Eropa, kalau ketemu saya, dia bilang, wah jamaah haji Indonesia bagus, sopan-sopan, baik-baik, disiplin, itu selalu mereka bilang. Tapi Prof, seberapa disiplinnya kita pun, kalau kita lihat juga memang kan jumlah jemaah haji terus bertambah dari tahun ke tahun, tidak hanya di Indonesia, di negara lain. Artinya apakah kemudian kondisi di Arab Saudi sana, khususnya dalam tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji itu masih cukup mampu menampung atau memang harus dibatasi, Prof? Kalau yang saya lihat ya, karena saya kebetulan umroh sebelum musim haji kemarin itu memang saya lihat ruang-ruang atau space untuk pergerakan massa jamaah haji mungkin 3-4 juta itu masih bisa ya di sekeliling Masjidil Haram, karena juga misalnya saja tempat tawaf keliling Ka'bah itu sudah bertingkat-tingkat, ditambah lagi gitu. Terus juga tempat sa'inya, apalagi tempat melontar jumrahnya itu sebetulnya sudah lebih dari memadai lah. Kita berterima kasih dalam hal ini sekali lagi kepada pemerintah Saudi ya. Ya, sekarang ini harus diimbangi oleh pemerintah Saudi dengan memperbanyak itu tenaga di lapangan untuk mencegah terjadinya itu tadi, kalau misalnya satu jalan ditutup, kemudian segera dialihkan gitu. Dan juga penambahan jumlahnya, kemudian kualitasnya harus ditingkatkan gitu. Dan ya, artinya juga melihat kedisiplinan dari para jemaah haji ini sendiri juga ya Prof, karena kan artinya dari pemerintah sana juga sudah menyiapkan fasilitas, melakukan banyak perbaikan begitu. Banyak perbaikan, walaupun kita juga mengkritik misalnya pembangunan misalnya di bekas Pasar Seng itu. Pasar Seng itu dulu tempat orang Indonesia suka banyak yang tinggal dan berkumpul di Pasar Seng itu. Sekarang udah nggak ada, diganti dengan gedung-gedung tinggi, termasuk yang paling tinggi itu adalah menara jam Mekah itu yang 6 kali menara tertinggi ketiga atau keempat di dunia, dan besarnya 6 kali jam London itu, Big Ben London. Nah, itu bisa saja ada kita yang mengkritik, tapi terlepas dari itu menurut saya tadi saya baca juga di running text gitu ya, kelihatannya kok Menteri Agama cenderung mempertahankan jumlah yang ada sekarang ini, artinya cenderung kayaknya kuota itu dipikir-pikir dulu. Kalau menurut saya diambil, misalnya ada penambahan 20.000, karena kasihan sekali jamaah kita yang di beberapa daerah itu menunggu sampai ada yang 18-20 tahun, itu kan lama sekali. Jadi itu diambil, kemudian kalau bisa Indonesia melalui kerajaan Saudi mungkin bisa bekerja sama
dalam pengelolaan ibadah haji ini untuk negara-negara yang mau kerjasama dengan Indonesia. Apakah namanya Pakistan, apakah Nigeria? Karena sesungguhnya banyak juga negara-negara lain yang mau belajar dari Indonesia dalam hal seperti itu. Misalnya dari Kazan, misalnya dari Tatarstan itu mau belajar dari Indonesia soal-soal pengelolaan seperti ini. Jadi alangkah baiknya sebenarnya ya, Prof. Alangkah kalau baiknya, kemudian mereka bisa berjalan atau menjalani ini lebih disiplin seperti jadi, itu. Jadi tukar-menukar pengalaman yang baik, best experiences in Hajj. Jadi pengalaman-pengalaman yang baik dalam pengelolaan haji. Saya kira kalau saya lihat-lihat ya saya bandingkan memang pengelolaan ibadah haji Indonesia itu ya lumayan lah, alhamdulillah. Gitu. Dibanding negara lain. Kita berterima kasih kepada Kementerian Agama, kepada KBIH, kepada para pembimbing haji gitu ya. Walaupun masih ada yang perlu kita sempurnakan. Nah, alangkah baiknya kalau Indonesia, Kementerian Agama bisa menularkan pengelolaan ibadah haji itu supaya ibadah hajinya, para jamaahnya lebih disiplin gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menghindari musibah yang nggak perlu sebetulnya. Nah, Prof, ini ke jemaah hajinya atau calon jemaah hajinya sendiri. Mungkin pasca tragedi ini, terus juga sempat diingatkan beberapa peristiwa sebelumnya, akhirnya jadi trauma dan juga takut mungkin menjalani ibadah haji itu bagaimana, Prof? Ya, nggak usah trauma. Ya, kita kembalikan aja kepada takdir. Yang penting kita berusaha. Ya kan, kita perkecil kemungkinan adanya musibah, misalnya jalan menuju Minanya diperbanyak. Kalau sekarang baru 3, nanti tambah lagi 3 lagi, misalnya kan 3 untuk pergi, 3 untuk kembali misalnya. Jangan sampai ada yang ditutup ketika orang harus pergi melontar jumrah misalnya. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa dilakukan gitu. Jadi nggak usah perlu trauma, karena kalau soal meninggal dimanapun juga orang meninggal, di tempat tidur, lagi di atas mobil, dimanapun bisa meninggal. Tapi kan kemudian ada tindakan preventif yang bisa dilakukan, apakah mungkin jangan berangkat sendiri, atau staminanya harus lebih bagus? Patuhi, ikuti apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, oleh Daker, kepala Daker, kepala daerah kerja, baik di Mekah maupun di Madinah, itu ikuti. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman dalam ini. Jangan pergi sendiri-sendiri, ya kan. Kalau udah selesai ibadah, jangan keluyuran, misalnya belanja, shopping, misalnya. Ya ini penting karena kita harus jaga kesehatan. Karena salah satu yang saya kira perlu kita ingatkan kepada jamaah haji kita itu adalah kecenderungan untuk berbelanja, untuk oleh-oleh. Nah, jadi ya nggak usah lah terlalu banyak beli oleh-oleh. Toh kemudian nanti juga Garuda atau Saudi nggak mau bawa kalau banyak-banyak gitu. Over baggage. Baik, Prof, kita ada penelpon, kita terima dulu. Halo. Halo, selamat malam. Di Bandung. Halo Pak Guntur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Profesor Azumardi. Waalaikumsalam, Pak Guntur. Ya, silakan Pak Guntur. Itu tadi saya sangat sepakat ya dengan yang dikatakan oleh Pak Azumardi, bahwasanya memang walaupun saya sendiri belum berangkat ke Tanah Suci, tetapi dari cerita-cerita kerabat, keluarga, orang tua, kemudian yang lain, bahwa memang jemaah kita itu lebih disiplin lah, walaupun ada yang bandel 1-2, tapi dibandingkan dengan jemaah haji dari negara-negara lain, terutama negara sekitar Arab Saudi ya, karena mungkin mereka berangkat kan pribadi sendiri, tidak pakai biro perjalanan kayak yang sekitar Afrika, Maghribi, atas sana ya, Timur Tengah lain kan mereka berangkat kayak kita mau berangkat ziarah biasa aja gitu kan. Artinya mungkin dengan itu tingkat disiplinannya juga lebih rendah gitu, karena bergerak sendiri. Yang ingin saya sampaikan mungkin seperti tadi Prof bilang, mungkin dengan gaya Jawani kita itu ya. Kalau Iran kan begitu keras gitu loh, bilang bahwa ini pemerintah Arab Saudi harus bertanggung jawab, walaupun pemerintah Arab Saudi juga sudah menyatakan akan, saya tadi sempat baca, akan segera memancung itu ya, beberapa petugas yang dianggap lalai bertanggung jawab, sekitar ada 28 kalau saya nggak salah. Apakah dimungkinkan kalau misalnya dari pemerintah kita itu kalau memang mendapat tempat spesial di mata kerajaan Arab Saudi itu untuk memberikan, bisa nggak Prof itu memberikan masukan gitu ya kepada pemerintah Arab Saudi agar mungkin cara-cara pelaksanaan sistem pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini bisa lebih baik lagi dari sisi aspek keselamatan. Terima kasih. Tapi, gimana? Ya,
trauma tidak Pak kemudian untuk melakukan atau melaksanakan? Oh ya enggak lah, seperti Pak Zumardi bilang kan kita pasrah saja kepada Allah ya. Kalau misalnya memang ajal datang di tempat tidur juga bisa Mbak. Baik, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin. Iya, saya kira nanti kalau saya usulkan kemarin mungkin apakah Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Yusuf Kala ya misalnya pergi umroh aja, habis nanti mungkin 2 bulan 3 bulan lagi gitu ya, nanti ketemu dengan Raja, sampaikan usulan-usulan secara baik-baik, secara tertulis gitu. Kita nggak usah rame-rame ya model Iran gitu ya. Saya optimis itu bisa itu. Karena apa? Karena Arab Saudi itu segan menghormati Indonesia ya. Apalagi kalau dengan cara persuasif. Dengan cara yang persuasif, tidak usah menyorak-nyoraki gitu ya. Saya kira saya optimis lah, tapi saya kira Presiden Jokowi perlu balik lagi ke sana, melakukan umroh lah, untuk apa, alasan apa kan bisa, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada misi untuk menyampaikan pesan-pesan Indonesia untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Saya pikir itu sangat bisa. Iya, kita harapkan juga tragedi ini tidak akan terulang lagi, dan mungkin dengan usulan dari Prof sendiri, kalau memang itu benar-benar dilakukan oleh Presiden ataupun juga Wakil Presiden ataupun juga pemerintah kita, ini justru membuat Arab Saudi juga merasa bahwa banyak negara-negara juga yang sebenarnya merasa masih ada kejanggalan ataupun juga penanganan yang kurang baik di sana begitu. Sambil dicium pipi rajanya itu oleh Presiden Jokowi, karena kalau sudah dicium pipinya oleh Presiden Jokowi, apa saja yang diminta oleh Pak Jokowi pasti dikabulkan. Semoga Pak Jokowi nonton. Benar itu, benar. Baik, Prof. Azumardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.